다른 거지. 다솜이 천재적인 감각이. Jika biasanya penipu berusaha mencuri uang dan merugikan korbannya, namun berbeda dengan penipu sekeluarga ini. Mereka malah menipu untuk sekedar mendapatkan pekerjaan. Namun tak disangka, mereka terjebak dalam situasi sulit. Mereka tak sengaja membunuh dan sejak saat itulah konflik mulai terjadi. Kenalin, gue Rian dan Revie99 dimulai. Bermula dari sebuah keluarga kecil beranggotakan Kim Ki Jong anak termuda, Kowu anak tertua, sang ibu, dan juga sang ayah. Mereka hidup di perkampungan kumuh, lebih mirip basement sebenarnya. Dari mereka tak ada satupun yang memiliki pekerjaan tetap. Ki Jong dan Kowu pun sudah tak menempuh jalur pendidikan. Bahkan untuk telepon dan jaringan internet, mereka memanfaatkan penghuni atas ataupun kafe terdekat yang masih terjangkau dari rumah mereka. Pekerjaan apapun dilakukan untuk sekedar mengisi perut. Hingga suatu hari teman Kiwoo bernama Min Hyuk datang. Min Hyuk adalah seorang mahasiswa dari keluarga terpandang. Dia datang bertujuan untuk silaturahmi dan berpamitan karena akan melanjutkan kuliah ke luar negeri. Min Hyuk juga memberikan hadiah dari kakeknya untuk Kiwoo berupa batu yang mirip seperti artefak. Nah, karena Min Hyuk akan keluar negeri, dia menitipkan murid lesnya pada Kiwoo. Min Hyuk sangat menyukai muridnya ini. Dia berencana akan menikahinya saat sudah lulus nanti. Dan dia hanya percaya pada Kiwoo seorang. Lagi pula ini adalah kesempatan bagus untuk Kiwoo mendapatkan pekerjaan. Karena memang murid itu berasal dari keluarga kaya raya, guys. Namun Kiwoo masih skeptis karena dia tak memiliki dokumen yang bisa meyakinkan orang tua murid tersebut. Min Hyuk lalu memberi ide untuk memanfaatkan bakat Ki Jong dalam rekayasa dokumen di Photoshop. Dan berhasil. Kiwoo pun akhirnya berangkat untuk interview. Kiwoo langsung berjumpa dengan ART di sana dan dipertemukan dengan istri pemilik rumah, kita sebut saja Tumini. Awalnya dia meragukan Kiwoo, tapi ternyata Tumini lebih gampang ditipu dari kelihatannya. Singkat cerita, Kiwoo pun berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai guru les anaknya yang bernama Encis. Gak tahu itu nama apa, pokoknya gue pengen Encis. Kiwoo pun memakai nama samaran sebagai Kevin. Kiwoo juga dikejutkan dengan kenakalan adik Encis, kita sebut aja Entong. Dia sangat terobsesi dengan suku Indian dan seni. Nah, di sini Kiwoo mulai memanfaatkan kesempatan. Tumini bilang kalau Entong tak pernah cocok dengan guru les seni sebelum-sebelumnya. Disinilah Kiwoo merekomendasikan Ki Jong. Namun dia bilang kalau Ki Jong alias Jessica adalah adik temannya yang lulusan Universitas Seni luar negeri. Tumini pun mulai menunjukkan ketertarikannya. Di hari H, terjalinlah hubungan antara Kiwoo dan Encis. Jir, pacar sahabatnya sendiri loh diembat. Dan dengan keahlian berakting serta pengetahuan otodidak dari Google Oppa, Ki Jong juga berhasil mengelabui Tumini. Tak lama datanglah sang suami. Kita sebut saja Tumijan. Dua bersaudara itu pun akhirnya secara resmi bekerja di rumah orang kaya tersebut. Saat pulang, Ki Jong diantarkan sopir pribadi Pak Tumijan. Namun saat melihat si sopir, Ki Jong teringat ayahnya. Dia pun berencana menjebak si sopir dengan menaruh celana dalamnya di jok mobil untuk memfitnah si sopir. Tak disangka rencana itu pun berhasil. Si sopir dipecat dari pekerjaannya. Definisi cari kerja dan ilangin kerjaan orang lain. Oke, lanjut. Tentu saja Ki Jong langsung merekomendasikan ayahnya sendiri dengan bilang kalau dia punya kenalan lama seorang sopir yang dulu pernah bekerja dengan pamannya. Seperti pattern sebelumnya, ayahnya juga berhasil dipekerjakan sebagai sopir pribadi Pak Tumijan yang terhormat. Kemudian rencana ketiganya adalah membuat si pembantu lama dipecat dan memasukkan sang ibu. Tentu itu tak akan mudah karena memang beliau sudah lama bekerja di situ, bahkan sejak pemilik rumah pertama tinggal. Namun Kiwoo mendapatkan informasi penting dari Encis kalau ART tersebut alergi akut pada buah persik.
Dan inilah yang akan menjadi kunci untuk mendapatkan posisi tersebut. Rencana mulai disusun dengan membuat serbuk kulit buah persik yang diwadahi penutup ballpoint. Dan saat ditaburkan di sekitar ART tersebut, dia langsung respon batuk-batuk sehingga terpaksa harus ke rumah sakit. Disinilah kesempatan ayah untuk membuat provokasi. Dia menyampaikan jika dia tak sengaja mendengar pembicaraan si pembantu dengan seseorang di telepon kalau dia sakit TBC. Bu Tumini belum terlalu concern tuh. Nah, diperkuat lagi oleh Ki Jong di lain waktu. Sesaat sebelum Tumini sampai di rumah, Bibi terlihat batuk-batuk parah karena serbuk yang Ki Jong berikan. Ayahnya pun yang mendapat instruksi Ki Jong untuk menuangkan saus ke tisu bekas Bibi semakin memperkuat fitnah itu, guys. Sekali lagi rencana itu berjalan begitu mulusnya. Betapa jagonya keluarga ini menipu. Bahkan ART yang hitungannya sudah dianggap keluarga pun berhasil disingkirkan dengan gampangnya. Dan tentu saja tak menunggu lama, giliran ayah yang merekomendasikan ibu pada Pak Tumijan. Bu Tumini langsung menghubungi nomor yang ada di kartu pemberian ayah. Akhirnya satu keluarga itu pun bekerja dalam satu rumah dan berpura-pura tak saling mengenal satu sama lain. Sampai saat si Entong bilang kalau bau mereka memiliki kesamaan. Belum curiga karena memang hal itu memang secara normal bisa saja terjadi. Sebenarnya dari Entong udah ada clue loh, tapi ya kita lanjut dulu. Tak lama kemudian keluarga Pak Tumijan berencana untuk melakukan camping sekeluarga. Tentunya pada hari itu rumah kosong meninggalkan ibu seorang. Ya seperti semestinya keluarga juga ingin menikmati rumah mewah itu dengan bebas. Mereka melakukan apapun sesuka mereka. Mandi di bathtub, bermain di taman, dan mabuk-mabukan di malam hari dengan hujan yang sangat deras. Sungguh definisi menikmati rezeki. Nah, kejadian tak mengenakan dimulai saat si pembantu lama datang. Dia beralasan ingin mengambil sesuatu yang tertinggal. Karena tak mau ketahuan dan diadukan, Kiwo, Ki Jong, dan ayah pun bersembunyi. Si mantan pembantu itu langsung pergi ke gudang basement. Karena tak ingin sesuatu terjadi, ibu langsung menyusul pembantu itu. Dan lihat apa yang terjadi, guys. Dia seperti berusaha menggeser lemari. Creepy juga. Dan setelah dibantu ibu, ternyata ada pintu rahasia di balik itu. Betapa mengejutkan di dalamnya ada lorong panjang menuju ruang bawah tanah atau bunker. Yang lagi-lagi dengan mengejutkan ada seseorang di sana. Itu adalah suami pembantu lama. Jadi selama ini si suami itu lama tinggal di situ, sedangkan istrinya memberi makan di setiap malamnya. Hampir 4 tahun lah kira-kira di situ. Nah, karena penasaran, Kiwo, Ki Jong, dan ayah membuntuti dari belakang. Namun saking excitednya mereka bertiga terdorong dan jatuh. Langsunglah si pembantu lama itu kaget. Kenapa ada sopir, guru les, dan juga guru seni di sini? Terlebih Kiwo yang terdengar memanggil ayah. Sontak pembantu lama itu merekam kejadian tersebut guna dilaporkan ke Bu Tumini. Dalam waktu singkat keluarga penipu ini pun menjadi sandera. Mereka terpaksa melakukan itu agar video tak dikirim ke bos mereka yakni Pak Tumijan. Kendati demikian mereka tak kehabisan akal. Saat lengah ibu mulai menyerang dan semua berusaha mendapatkan HP yang digunakan untuk merekam tadi. Tiba-tiba semuanya menjadi brutal demi mendapatkan sebuah HP. Tak lama telepon rumah pun berdering. Dan itu dari Ibu Tumini. Tak disangka mereka membatalkan camping karena sungai meluap. Nah loh, gimana coba? Semuanya pun bergegas memindahkan pembantu lama dan suaminya ke bunker bawah tanah. Sedangkan si ibu disuruh untuk memasak makanan sebelum mereka sampai dalam kurun waktu 8 menit. Keadaan mendadak tegang. Ki Jong bersembunyi di bawah meja ruang tamu, Kiwo bersembunyi di bawah tempat tidur Encis, sedangkan ayah masih sibuk mengikat suami pembantu lama. Namun tak disadari, pembantu lama masih bisa berdiri dan berencana untuk memberitahu Bu Tumini. Ibu yang mengetahuinya langsung menendang pembantu lama tersebut sampai terguling dan kepalanya membentur tembok. Untuk sementara, posisi keluarga penipu ini pun aman.
Tapi entah nanti, kita lanjut dulu. Setelah berhasil membawa pembantu lama dan suaminya ke bunker, ayah melihat suami pembantu lama berperilaku aneh. Dia seperti menekan tombol, dan itu nyatanya adalah tombol lampu atas yang dikira adalah lampu otomatis. Ternyata orang inilah yang menghidupkannya. Dia sangat bersyukur dengan Pak Tumijan yang sudah memberikannya tempat tinggal. Ya walaupun Pak Tumijan sekeluarga tak mengetahui keberadaannya. Respect. Saat mengikat pembantu lama, ayah melihat darah di kepala pembantu lama akibat benturan tadi. Dan setelah dirasa aman, semua keluar dan bergegas pulang. Namun nih, si bocil Entong tiba-tiba turun sambil membawa tenda. Dia sepertinya ingin camping sendirian di taman, sehingga terpaksa Pak Tumijan dan istri mengawasinya dari ruang tamu. Terjebaklah Kiwoo, Kijong dan ayah di bawah meja. Pak Tumijan mencium bau familiar. Dia bilang sopir kita memiliki bau aneh sama seperti sekarang. Setiap harinya dia menahan bau itu guys. Tak masalah asal dia tak melewati batas, kata Pak Tumijan. Ayah mungkin tersinggung, tapi ya mau bagaimana lagi, orang sembunyi masa marah-marah, ketahuan dong. Apalagi Pak Tumijan dan Bu Tumini malah indahoy di sofa. Ya siapa juga yang tahu kalau ada sekeluarga di bawah meja. Aduh, awkward gak tuh? Semua telah tertidur dan ini waktunya bagi mereka untuk keluar dan pulang. Si Entong malah teriak-teriak. Hampir aja ayah ketahuan, tapi untungnya masih selamat kok. Sialnya lagi pas mereka pulang, rumah mereka terkena banjir akibat hujan semalaman. Semua barang hanyut dan berantakan. Kiwoo yang ketakutan akan ketahuan berencana untuk menyelesaikan semua ini karena memang dia yang memulainya. Kiwoo membawa batu pemberian kakek Min Hyuk, entah untuk apa batu itu. Beralih sebentar ke rumah Pak Tumijan guys. Suami pembantu lama menekan-nekan tombol lampu secara random, dan itu ternyata adalah sebuah sandi Morse. Dia tahu kalau si Entong paham dengan pramuka. Entong pun akhirnya yang melihat itu menafsirkan arti lampu kedip-kedip tersebut, yang berarti tolong. Tapi ya si Entong gak ngelakuin apa-apa, lawang emang bocah. Sementara itu Kiwoo, Kijong dan ayah terpaksa harus berada di pengungsian. Sayangnya mereka semua diundang di acara ultahnya Entong esok hari. Terpaksalah mereka harus datang. Keesokan harinya pesta pun mulai dipersiapkan satu persatu. Ibu menyiapkan semua di rumah. Ayah mengantar Ibu Tumini ke swalayan. Dan di perjalanan ayah agak tersinggung karena Ibu Tumini membuka jendela mobil karena bau dari ayah. Ya namanya juga bau, gimana lagi. Semua berjalan normal apa adanya. Bahkan Kijong dan ibu ingin meminta maaf pada pembantu lama serta suaminya dengan membawakan mereka makanan. Namun Kiwoo malah berencana membunuh pembantu lama dan suaminya menggunakan batu yang ia bawa. Saat Kiwoo ke bunker, dia menyadari kalau pembantu lama sudah meninggal. Sedangkan tanpa disadarinya suami pembantu lama menjeratnya dari belakang dengan tali. Hampir saja Kiwoo terbunuh dengan hantaman batu, tapi Kiwoo akhirnya berhasil kabur. Eits, tak semudah itu karena pada akhirnya Kiwoo terkena hantaman batu 2 kali malah. Kiwoo pun sekarat. Suami pembantu lama pun keluar dan mengambil pisau. Di tengah acara yang sedang berlangsung, dia berlari dan menusuk Kijong. Semua sontak berhamburan dan kacau guys. Ibu bahkan hampir saja terbunuh. Ya walaupun dia juga berhasil membunuh suami pembantu lama itu dengan menusukkan tusuk satai besi. Sementara si Entong pun pingsan karena syok dan harus dibawa ke rumah sakit. Saat akan mengambil kunci yang terjatuh di bawah suami pembantu lama yang sekarat, ayah melihat Pak Tumijan mengambil kunci sambil menutup hidungnya. Melihat itu membuat ayah semakin benci dan sontak langsung menghujamkan pisau tajam ke dada Pak Tumijan. Semua kejadian terjadi begitu cepat, banyak memakan korban, luka maupun jiwa. Makanya guys, kalau ngomong itu hati-hati ya. Waktu berlalu, Kiwoo masih selamat dan mengalami gegar otak ringan. Namun dia tak bisa berhenti tertawa. Ibu juga masih selamat. Sayang Kijong tewas dalam insiden tersebut. Sementara ayah tak pernah diketahui keberadaannya sejak setelah insiden tersebut.
Kiwoo dan ibunya menjalani masa percobaan karena memang tak ada bukti dan hanya dihukum karena penipuan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, ayah tak pernah pulang. Rumah itu pun akhirnya dibeli oleh orang luar negeri. Seakan kejadian itu sudah terlupakan, Kiwoo seorang diri mendaki bukit di mana di sana masih bisa melihat penampakan rumah tersebut. Tanpa disengaja, dia melihat lampu berkedip-kedip. Karena dulunya Kiwoo juga anak pramuka, dia menyadari itu adalah sebuah sandi Morse. Dia pun mencatat semuanya. Yang mengejutkan setelah semua diterjemahkan, itu adalah pesan dari sang ayah yang selama ini bersembunyi di bunker dan mencuri makanan setiap malam harinya dari penghuni rumah baru. Ayah menyampaikan pesan itu setiap malam, berharap Kiwoo bisa mengetahuinya. Serta dia juga menguburkan jasad pembantu lama saat rumah itu sedang kosong. Dan setelah mengetahui kenyataan tersebut, Kiwoo bertekad untuk menjadi sukses, sehingga kelak bisa membeli rumah itu dan menyelamatkan ayahnya. Sampai saat itu terjadi, dia meminta ayahnya untuk bersabar sedikit lebih lama. Ya, kita tunggu saja sampai saat itu terjadi. Film pun berakhir. Thanks for watching, gue Rian, signing out. Peace.